COVID-19 atau biasa yang disebut dengan coronavirus. COVID-19 atau coronavirus menyerang pertama kali di provinsi Wuhan, Cina. Coronavirus masuk ke Indonesia pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020 dengan adanya 2 kasus positif yang terjangkit coronavirus. 1. Gejala coronavirus. Beberapa gejala yang disebabkan oleh coronavirus meliputi batuk, demam, letih, sesak nafas, dan tidak nafsu makan. Penyebaran coronavirus. Penyebaran coronavirus dapat melalui udara, seperti batuk dan bersin tanpa tutup mulut, kemudian melalui cairan tubuh yang sudah terinfeksi, kemudian melalui sentuhan atau berjabat tangan dengan orang yang terinfeksi. Kontak dengan benda. Melalui kontak dengan permukaan benda yang terdapat virus, kemudian kita menyentuh hidung, mata, atau mulut. Kemudian melalui kotoran. Terkadang penyebarannya melalui kontak dengan kotoran orang yang sudah terinfeksi. Tempat penyebaran coronavirus yang paling banyak kita temui seperti pada pusat perbelanjaan, terutama pasar tradisional, lift dan fasilitas umum, tempat yang ramai, dan transportasi umum. Data penyebaran coronavirus di Indonesia saat ini, update terakhir 7 Juni 2020, yang terjangkit positif sudah mencapai 31.186 jiwa, dan yang sembuh mencapai 10.498 jiwa, dan yang meninggal mencapai 1.851 jiwa. Pencegahan coronavirus dapat kita lakukan dengan cara tidak melakukan kontak fisik dengan seseorang ketika bertemu. Jika kita ingin melakukan sapaan pada orang, cukup dengan namaste, tidak menyentuh tangan. Lalu elbow bump lebih aman karena tidak menggunakan tangan. Kemudian ada foot shake, berjabat kaki, dan waving, melambai tangan. Audio Jungle. Tahapan gejala COVID-19. Audio Jungle. Gejala awal coronavirus pada hari pertama dan kedua, seperti pilek lalu diikuti sakit tenggorokan, dan tidak demam atau merasa lelah, kemudian tetap bisa mengonsumsi makanan dan minuman seperti biasa. Kemudian, gejala coronavirus pada hari ketiga mulai muncul seperti tenggorokan mulai terasa sakit, lalu suhu tubuh dapat mencapai 36,5 derajat, dan meskipun jarang terjadi, tetapi sebagian akan merasa mual, muntah, dan diare ringan. Hari keempat, gejala coronavirus menimbulkan nyeri tenggorokan menjadi lebih serius, gejala lain seperti lemah, dan nyeri sendi mulai bermanifestasi. Kemudian demam dengan suhu antara 36,5 derajat hingga 37 derajat Celcius. Gejala pada hari kelima dan keenam menimbulkan demam dengan suhu di atas 37,2 derajat Celcius, kemudian batuk kering, lalu dyspnea atau kesulitan bernapas, dan sebagian besar orang mudah merasa lelah atau capek. Gejala pada hari ketujuh, pasien akan mengalami batuk yang lebih serius dan kesulitan bernapas. Kemudian demam bisa lebih tinggi atau suhu dapat mencapai 38 derajat Celcius, kemudian sakit kepala dan sakit badan, kemudian mengalami diare.
Hari ke-8 dan 9 gejala COVID-19. Yang pertama, gejala memburuk untuk pasien yang memiliki kondisi medis berdampingan seperti diabetes, darah tinggi, kelainan pernapasan akut, dan lain-lain. Yang kedua, napas pendek yang parah menjadi lebih sering. Yang ketiga, pembacaan suhu berjalan jauh di atas 38 derajat Celcius. Hari ke-10 dan 11 gejala COVID-19. Yang pertama, dokter melakukan tes pencitraan seperti rongsen dada. Yang kedua, pasien kehilangan nafsu makan dan mungkin menghadapi sakit perut. Hari ke-12 sampai 14 gejala COVID-19. Untuk pasien yang selamat, gejalanya dapat dikelola dengan baik. Demam cenderung membaik dan kesulitan bernapas mungkin mulai berhenti pada hari ke-13. Tetapi beberapa pasien mungkin masih terkena batuk ringan bahkan setelah keluar dari rumah sakit. Hari ke-15 sampai 16 COVID-19. Hari 15 adalah kondisi yang melawan untuk sisa pasien minoritas. Kelompok yang rapuh harus bersiap untuk kemungkinan cedera jantung akut atau cedera ginjal. Hari ke-17 sampai 19 gejala COVID-19. Yang pertama, kasus fatalis COVID-19 terjadi sekitar 18 hari. Yang kedua, sebelum waktu itu, pasien yang rentan dapat mengalami infeksi sekunder yang disebabkan oleh patogen baru di saluran pernapasan bagian bawah. Yang ketiga, kondisi parah kemudian dapat menyebabkan pembekuan darah dan iskemia. Hari ke-20 sampai ke-22 gejala COVID-19. Yang pertama, pasien-pasien yang masih hidup bisa pulih sepenuhnya dari penyakit dan dikeluarkan dari rumah sakit. Cara melakukan pencegahan COVID-19. Cuci tangan dengan benar. Basuh tangan dengan air, tuangkan sabun secukupnya, ratakan dengan kedua telapak tangan, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. Gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Jari-jari dalam kedua tangan saling mengunci. Gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Bilas kedua tangan dengan air, kemudian keringkan dengan handuk. Sesekali pakai sampai benar-benar kering. Gunakan handuk atau tisu tersebut untuk menutup keran. Dan tangan Anda kini sudah aman. Selanjutnya, tetap di rumah. Jika Anda harus meninggalkan rumah, ikuti beberapa langkah pencegahan dasar, seperti menggunakan masker jika keluar rumah, selalu mencuci tangan, hindari berjabat tangan, dan lakukan physical distancing. Ikuti pedoman masyarakat setempat. Jika pemerintah telah menetapkan pedoman, Anda harus mengikuti sesuai kemampuan. Selanjutnya, tingkatkan kekebalan tubuh. Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, mengonsumsi vitamin. Yang keempat, berjemur pada pagi hari. Yang kelima, tetap terhidrasi. Yang keenam, minimalkan makanan yang diproses secara berlebihan. Cobalah untuk tetap tenang. Tingkat stres yang tinggi dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Maka dari itu, Anda harus menjaga kesehatan mental. Tambahan pencegahan oleh Center for Disease Control and Prevention or CDC. Yang pertama, bersin ke area dalam siku. Yang kedua, jika terdapat lendir, segera dibersihkan. Yang
ketiga, hindari kontak dekat dengan yang sakit. Yang keempat, bersihkan permukaan benda secara teratur.